Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, kesempatan, dan petunjuknya untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para umatnya di akhir zaman nanti. Saudara-saudaraku sekalian, perkenalkan, nama saya Nitria Cherry Lesmana. Tahun ini saya menginjak kelas 7 dan bersekolah di SMP Pasundan 3 Bandung. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketakwaan merupakan salah satu tujuan hidup terpenting bagi seorang umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 21. Sebenarnya, ada banyak sekali cara untuk meningkatkan ketakwaan kita. Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Membangun Kebersamaan dan Saling Memaafkan sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan ketakwaan. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk saling membantu dan menguatkan. Saudaraku sekalian, kebersamaan merupakan jalan untuk menuju ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang, cinta kasih, dan kelembutan adalah satu bagian tubuh. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh bagian tubuh akan merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi, mengapa kebersamaan bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita? Ketika kita hidup dalam kebersamaan, kita akan saling mengingatkan untuk tetap berada di jalan Allah. Kebersamaan melahirkan solidaritas, dan melalui kebersamaan kita belajar untuk berbagi kebaikan, harta, dan ilmu yang bermanfaat. Selain kebersamaan, saling memaafkan juga merupakan sikap terpuji yang menjadi ciri-ciri orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 133 sampai dengan 134. Meminta dan memberi maaf bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti dari ketinggian akhlak. Dengan memaafkan, kita menghilangkan rasa dendam dan rasa iri hati, sehingga lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, sebenarnya apa kaitannya kebersamaan dan saling memaafkan dengan ketakwaan? Saudaraku, ketika kita hidup dalam kebersamaan dan saling memaafkan, maka hati kita menjadi lapang. Hati yang lapang dan hati yang bersih dari rasa dendam dan rasa iri hati akan lebih mudah menerima hidayah dan akan lebih mudah mencintai Allah. Selain itu, amal ibadah kita juga akan diterima oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap Senin dan Kamis, lalu diampuni setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun, kecuali orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mari mulai hari ini, mulai saat ini, kita bersama-sama menerapkan nilai-nilai kebersamaan dan saling memaafkan di kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak sekali caranya. Namun, salah satu caranya adalah dengan memperkuat tali silaturahmi. Kunjungi keluarga, teman, dan sahabat-sahabat kita. Namun, jika keadaan tidak memungkinkan, hubungi mereka dengan teknologi yang sudah ada, yaitu dengan bantuan smartphone atau handphone yang sudah kita gunakan sehari-harinya. Selain itu, mari mulai untuk saling memaafkan. Saling memaafkan adalah bukti dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi perselisihan, mari selesaikan dengan baik-baik. Dan insya Allah kita akan menerima manfaatnya. Di antara lainnya, menambah keberkahan hidup, menambah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan tentu yang pastinya akan menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kebersamaan dan saling memaafkan bukan hanya akhlak yang mulia, melainkan jalan untuk menuju ketakwaan. Mari kita mulai membiasakan hidup dalam kebersamaan dan saling memaafkan di kehidupan sehari-hari kita. Dan insya Allah, jika kita menerapkan kebersamaan dan saling memaafkan di kehidupan sehari-hari kita, maka hubungan kita dengan sesama menjadi baik dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih dekat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para dewan juri, saudara-saudaraku sekalian, serta para teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Namun, sebelum semua ini berakhir, saya memiliki sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup ceramah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran laka.